Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ini bagi teman-teman kemarin ya di video sebelumnya. Itu kan strategi untuk teman-teman saat ini yang masih single factor. Nah, ketika teman-teman masih single factor, pasti kan ada gambaran nih, ada pertanyaan nih. Kira-kira kapan harus mulai membangun tim ya? Kapan harus mulai building tim? Nah, hal ini di video ini saya akan ngasih tahu ya berdasarkan pengalaman saya 1 tahun terakhir tepat ya. Dalam arti kapan saya mulai merekrut dan di saat seperti apa kita mulai merekrut. Oke ya, teman-teman kita mulai. Jadi di sini ini kan kita ada bagi jadi 4 nih ya. Jadi 4 kuartal, kuartal 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini sebagai acuan berarti per 3 bulan ya. Jadi per 3 bulan. Nah, jadi yang pertama, teman-teman kan pasti masih single factor nih ya. Teman-teman harus merasa keren banget ya kita bisa membangun tim bisa membangun bisnis digital agency. Ya, pasti itu. Dalam arti kita punya kemampuan, kita punya jasa yang ingin kita jual. Nah, teman-teman lakukan apa yang kemarin di video single factor itu. Terus lakukan persiapan apa aja yang harus kita persiapkan untuk membuka ini. Itu di sini ya, teman-teman lakukan semuanya. Jangan berhenti ya, jangan menyerah karena ini baru permulaan di kuartal 1. Nah, ketika teman-teman sudah nih omsetnya dengan 10 sampai 20 juta ya misalkan ya di angka 10 juta sampai 20 juta. Nah, berarti teman-teman sudah merasakan nih, saya single factor, saya bisa segini. Ya, misalkan 10 juta atau masih di bawah 10 juta nggak masalah. Yang penting ada penghasilan untuk kita hidup di beberapa bulan ke depan. Ya, teman-teman push the limit. Ini yang selalu saya tanamkan ke diri saya sendiri bahwa kita harus nge-push di titik manakah limit kita. Kita itu benar-benar nggak mampu di manakah. Karena saat ini pun meskipun saya seorang business owner, saya masih ngiklan, masih bikin landing page, masih juga jadi CS kemarin ketika masuk ke landing page untuk ngetahuin polanya ya, juga ngedesain untuk materi iklan, bikin copywriting dan semuanya. Dan saat ini kita bikin e-course, ya juga kita harus bisa membagi waktunya. Saya juga menerima iklan dari klien, saya sendiri yang iklan. Ya, kita harus push the limit. Di titik manakah kemampuan kita, batas kemampuan kita untuk bisa menghandle semuanya. Kalau sudah limitnya udah penuh, baru kita delegasikan. Dan pastikan saving ya, save money untuk kita ekspansi. Namanya ini bisnis bukan berdagang. Kalau berdagang asal hari ini laku, besok dibelanjakan lagi habis dan lain sebagainya. Saving dulu. Jadi teman-teman di Q1 itu benar-benar saving ketika teman-teman sudah dapat omset. Itu yang pertama ya. Jadi mulai dari single factor, omsetnya udah ada, push the limit dan saving. Di sini bulan 1, 2, 3 selama teman-teman masih omsetnya segini, jangan rekrut dulu. Ya, masih di bawah 10 juta, jangan rekrut dulu, tapi saving dulu, push the limit dulu dan masih single factor dulu. Ini kuncinya. 3 bulan kita nggak rekrut. Ya, kita memanfaatkan kalau saya kan memang sebelumnya punya tim. Ya udah dengan tim yang ada dulu, kita nggak rekrut dulu. Oke. Yang kedua, omsetnya udah stabil nih di bulan keempat ya, di kuartal kedua. Omsetnya udah stabil, kliennya meningkat dengan beberapa layanan atau jasa yang udah kita buat. Mulai nih overload diri kita sendiri. Udah bagi antara ngedesain, handle klien sama promosi nggak kuat nih. Dan jadi CS misalkan, mulailah rekrut. Ya, jadi tentukan divisi apa yang akan dibentuk, tapi perhatikan budget. Ya, misalkan UMR di teman-teman ya antara 3 jutaan lah, kita ambil rata-rata. Ya udah, 1 orang cukupkah saving kita tadi itu untuk ekspansi bisnisnya, ataukah 2 orang? Misalkan desainer sama konten misalkan, selama kliennya tadi itu meningkat. Nah, jadi kuncinya di bulan keempat sudah mulai ekspansi. Misalkan satu dulu, desainer dulu. Kita tetap jadi content planner, kita tetap jadi CS, kita tetap jadi orang marketing. Ya, pakai 3 topi tadi itu. Setelah itu, oke, desainer udah mulai. Ini promosi udah mulai saya tingkatkan. Bulan ke-5 atau bulan ke-6 mulai rekrut lagi misalkan tim konten. Ya, atau advertiser
atau desainer lagi, terserah teman-teman. Intinya tentukan divisi apa dulu yang mau dibentuk. Ya, dan di sini sudah mulai direkrut bulan 4, 5, 6. Tentukan di bulan keberapa. Jangan semuanya langsung di bulan keempat. Naikkan satu. Nah, alhamdulillah seperti itu saya, ya. Jadi omset stabil, klien meningkat, mulai overload, rekrutmen, tentukan divisinya. Nah, di bulan ke-7, di kuartal ketiga, 7, 8, 9. Jadi kita udah mulai scaling nih. Kita udah melewati 2 kuartal dengan baik, ya. Kita punya budget untuk kita scaling. Misalkan teman-teman mau ngiklan di Google Ads, mau ngiklan di di Facebook Ads, di Instagram Ads, mulai scaling budget, ya. Entah itu nanti ada pembahasan khusus untuk berapa persen dari omset kita. Lalu persiapkan tim lagi nih. Nah, biasanya di sini saya sudah mulai ngitung nih kekuatan tim kita di bulan sebelumnya. Ya, tim kita itu gimana? Kita baca dulu, terus tanyain kita mau buka ini A B C ya. Jadi kita sudah mulai mau buka jasanya, misalkan persiapan dulu, tapi jangan rekrut dulu di sini. Push the limit. Nah, biasanya ketika klien kita tadi ini meningkat terus dan atau ada yang perpanjang dan lain sebagainya, desainer pasti yang akan overload. Makanya saya biasanya di sini udah mulai nambah desainer sama di sini. Jadi desainer saya itu sekarang kan ada kurang lebih 8 orang, ya. 8 orang. Nah, saya rekrutnya di sini kemarin satu, di sini bisa langsung di sini kan awalnya kan ada satu, ya. Di sini ada 2 kalau nggak salah. Mana ya? Di sini 2, di sini 2. Terus saya tambah lagi di akhir tahun November, Desember, Oktober, November, Desember. Nah, itu saya mulai rekrut. Oktober saya rekrut, November saya rekrut, Desember enggak. Ya, pokoknya di sini sudah mentok sampai 8 orang tim desainer saya. Nah, kadang-kadang kita merasa di 1 bulan itu, kita udah, jangan sampai udah kita merekrut kliennya malah berkurang, ya. Nah, kita pasti perlu ada yang dievaluasi, mungkin dari tim desain kita, ya kan, di sini evaluasinya. Ketika kita tambah layanan, ya, tambah orang, scaling, ya kita perlu evaluasi. Nah, sampai nanti akan menjelang tahun berikutnya, seperti kemarin Januari, kita sudah nggak rekrut sama sekali. Jadi setahun pertama ini kita mulai dari 2 orang, 3 orang, ya, sampai sekarang ber-17, ya. Itu alhamdulillah mulai dari setahun ini, ya, setahun ini. Jadi saya rekrutnya ini di sini, ya. Tim konten atau memindahkan orang, katakanlah tim saya dari CS saya pindah ke sini, ya. Jadi untuk kita masukkan, akhirnya selama 4 kuartal ini pas sampai bulan ini kita bulan 1, 2, 3 kita nggak rekrut. Tapi biasanya di sini kita sudah mulai rekrut di akhir tahun. Nah, alhamdulillah di kondisi pandemi seperti ini, ya, tim kita juga cukup berkembang cukup pesat, ya. Layanan jasa kita juga makin banyak. Nah, teman-teman cuma perlu manage di sini doang. Ya, inilah saatnya atau kapankah paling tepat atau timelinenya untuk rekrutmen itu kurang lebih seperti ini, ya, teman-teman. Ya, jangan setiap bulan merekrut atau setiap kuartal merekrut, perlu perhatian di angka ini, ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.